أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kompak, ayo sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita. Kita panjatkan puja dan puji kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada malam hari ini kita masih dilimpahkan nikmat taufik dan hidayahnya. Pada malam hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Terutama kita masih mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kelak kita semua tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah adik-adik remaja Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini yang berkesempatan untuk memberikan kajian kepada adik-adik adalah Bapak Ustadz Ali Sadi. Kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Baiklah adik-adik, untuk malam ini sudah siap? Sudah siap. Semangatnya, coba semangat, coba remaja Al-Madinah. Asik ya, gitu ya, bincang asik di masjid. Jadi mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ini dirahmati dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk adik-adik nanti pada saat Pak Ustadz memberikan tausiah, mohon didengarkan baik-baik ya, dicermati, dipahami. Apa yang kurang paham, apa yang kurang mengerti, tolong nanti ditanyakan di akhir sesi. Siap? Siap. Sekali lagi, pada saat Pak Ustadz Ali memberikan kajian, tolong didengarkan, nggak boleh ngomong sendiri ya, nggak boleh ngobrol sendiri ya. Jadi nanti di akhir sesi, di akhir pertemuan, ada yang kurang paham, ada yang kurang mengerti, ditanyakan, boleh tanya ya. Atau di luar materi ini misal ada yang kurang paham, boleh ditanyakan nanti. Siap? Baik, untuk mempersingkat waktu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Abad. Alhamdulillah, sekalian,
Kembali kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita termasuk orang-orang pilihan Allah yang dimudahkan untuk sama-sama berkumpul di tempat yang mulia di Masjid Al-Madinah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan istiqomah dalam beribadah kepada Allah yang sampai akhirnya mudah-mudahan kita semua kelak diwakilkan dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, teladan kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat. Mudah-mudahan kita semua adalah pemuda-pemudi yang akan meneruskan risalah dakwahnya sehingga nanti Islam berjaya kembali memimpin dunia sehingga terjadilah keadilan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk keberkahan kita, jadi ingat kita semua adalah calon anak soleh dan soleh. Ciri anak yang soleh dan soleha tidak bosan mendoakan kedua orang tua kita semuanya. Siap? Jadi doa itu adalah setiap saat. Nah, kita sebelum berdoa kepada orang tua ya kita mulai dengan baca suratul Fatihah. Kita niatkan buat ibu, mama atau ayah, bunda kita, mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini orang tua kita semua diberikan kesehatan, ya, diberikan ampunan, dimudahkan rezekinya, ya, diberkahi umurnya. Yuk, silakan sebutin nama orang tua masing-masing. Lahumul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo kita mohon kepada Allah, mohon ilmu agar kita berikan ilmu yang bermanfaat. Yuk ikutan. Bismillahirrahmanirrahim. Marang. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan dibuatkan kita baca Ummul Quran dan doa, insyaallah ini menjadi amal soleh buat kita semuanya ya. Baik sekalian, jadi sekali lagi kita harus bersyukur kepada Allah kita menjadi anak muslim atau muslimah, mukmin atau mukminah ya. Kalau orang berukmin laki-laki namanya mukmin, kalau perempuan namanya mukminah. Salah satu ciri anak yang beriman itu adalah menjaga kebersihan atau kesucian atau kebersihan. Karena kata Nabi, at-tahuru satrul iman. Tahur, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Apa artinya? Kalau anak yang beriman pasti senang dengan yang bersih-bersih. Baik bersih secara fisik kita, hati kita, maupun lingkungan kita. Ini dimulai dari mana? Mulai dari kita masing-masing.
pengen bersih ngadain orang nggak mungkin. Makanya kalau kita pengen tahu nih anak berimannya benar apa bohong, kalau main ke rumah teman kita, lihat rumahnya bersih apa kotor. Kalau misalnya banyak kotoran, tandanya perlu dipertanyakan keimanannya. Kenapa tidak mengamalkan hadis Nabi tadi? Maka malu kalau orang beriman di rumahnya bau misalnya, atau banyak kotoran. Bukan mesti harus baru rumahnya ya. Jadi apa, asal sering dibersihkan, dilapin, dipel, insya Allah rumah kita akan bersih. Baju juga begitu, nggak mesti baju baru. Kalau rajin dicuci akan bersih suci dari kotoran atau najis. Ini ciri anak yang beriman. Nah ternyata yang sekalian, Islam mengajarkan kebersihan lahir dan batin. Maka nanti di akhirat nanti ketika kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti kalau kiamat datang kata Allah, tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kita. Yang bermanfaat apa itu? Orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih atau apa artinya? Hati yang tidak tercampur dengan syirik, tidak ada riya, tidak ada uzub, ya. Itu menunjukkan apa? Kebersihan batin juga sangat penting. Nah, kita kemarin sudah bahas bab masalah menjaga kebersihan, yaitu lahir yang sifatnya fisik ya. Terkait dengan bab apa? Adab buang air besar dan ada buang air kecil, ya, sampai bab istinya bagaimana bersucinya itu dia praktekkan, diamalkan. Kenapa tadi? Khawatir kalau kita tidak hati-hati dalam beristinja atau buang air kecil, itu menjadi penyebab kita apa kemarin? Disiksa di dalam kubur. Kebanyakan penghuni kubur nanti di antara tadi orang yang tidak istinja, tidak bersuci setelah buang hajat. Ini makanya nih anak-anak Al-Madinah nggak ada lagi begitu. Biasanya nih kalau suka di jalanan pulang sekolah ngewer di kot, di poonan ya, itu nggak boleh tuh. Ingat takutnya sama Allah, bukan nggak ada yang lihat ini deh, bukan begitu. Kita semua dididik harus takut sama siapa? Sama siapa? Sama Allah. Allah maha melihat nggak kira-kira? Allah melihat nggak? Allah maha melihat. Kita ngumpet di kolong meja pun Allah tahu. Yang ngobrol juga tahu. Maka kita takut hanya kepada Allah ya. Jadi yang kita takuti hanya Allah. Takut apa? Murkanya Allah nanti di akhirat. Makanya nih termasuk di lingkungan masjid nih, paling sering lihat apa anak-anak buang habis minum di tempat wudhu, plastik, apa botol, nggak boleh. Itu bukan mencirikan anak yang beriman. Cari tempat sampah, latihan dari sekarang. Nggak boleh buang sampah sembarangan ya, malu seperti itu. Nah terkait dengan masalah toharo itu, kita setelah selesai kemarin ada masalah buang hajat dan istinja, ada materi yang ini sering diulang-ulang sebenarnya materi ini, yaitu terkait dengan adab sebelum kita sholat. Ngapain dulu kita? Apa namanya? Wudhu. Paling yakin kalian sudah dapat menerima wudhu, termasuk paling kan pernah mempraktekkan cara wudhu kan. Nah sekilas lagi diulang kembali ini. Kenapa sih kita mesti berwudhu? Kenapa? Oh najis dengan wudhu. Wudhu itu mesti kenapa wudhu? Hadas ya, hadas. Jadi kalau najis dengan apa? Dicuci ya, kalau air menempel di baju, badan. Kalau wudhu itu babnya adalah mensucikan hadas kecil gitu. Jadi kenapa kita mesti wudhu? Karena salah satu sahnya dalam beribadah adalah suci dari hadas. Najis sudah selesai kan kemarin kan? Ya kan, dengan istilah itu selesai najis. Nah bukan cukup hanya dengan bersuci dari najis. Sebelum sholat kita harus wudhu, karena kita pasti punya hadas. Apa hadas? Adalah sesuatu yang membatalkan wudhu karena memegang kemaluan kita kan. Kalau istinja kan itu kan tuh. Nah perintah wudhu ini ada dalam Al-Quran. Jadi kalau tanya kenapa kita wudhu, karena ada perintah dari Allah dalam Al-Quran. Yuk ikutin ayatnya. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim bareng.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini adalah dalil perintah kita wudu. Jadi bukan ngarang-ngarang. Wudu itu perintah siapa tadi? Perintah Allah dalam Al-Quran. Surat apa tadi? Surat apa tadi? Surat apa tadi? Al-Maidah ayat ke-6. Jadi Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Siapa yang beriman itu? Iya. Masih ingat apa arti iman? Lupa lagi. Ayo. Ini kan apa iman? Menurut bahasa apa iman? Lupa lagi. Baca ya, yakin. Menurut bahasa, menurut istilah apa iman? Nah, ini kan masalah yang pokok dalam beragama. Iman adalah apa? Bukan. Ayo iman. Nih. Apa dit? Iman. Itu apa? Tasdiqu bil qalbi, iqrarun bil lisan, wal amalu bil arkan. Suatu yang diyakini dengan hati, diikrarkan, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi harus apa, menyatu antara amalan hati, lisan dan perbuatan harus sama, itu namanya iman. Jadi iman itu gak cukup di hati, tapi apa, lisannya mengikrarkan la ilaha syahadat. Gimana syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Kita yakin sebelumnya, yakin Allah adalah salah satu yang kita ibadahi, yang kita taati, yang kita sembah hanya Allah. Kita buktikan dengan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Dan kita meyakini Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang menjadi teladan seluruh umat manusia. Itu dengan mengucapkan Muhammadar Rasulullah. Itu setelah yakin diucapkan. Kemudian bagaimana cara mengimaninya tadi? Mengamalkan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, itu iman. Jadi bukan sekedar saya yakin Pak sama Allah, salat enggak? Enggak, berarti imannya bohong. Betul enggak? Jadi kalau orang sholat tandanya orang beriman tuh. Kalau orang beriman gak sholat, bukan iman namanya ya. Itu iman palsu, Islam KTP ya. Jadi nanti sebentar lagi mau puasa, nanti kan jawabannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya kan? Ternyata apa? Allah menyerunya orang beriman ya, pasti dia mentaati perintah Allah. Kembali tadi, iman adalah tadi apa artinya menurut istilah? Sesuatu yang diyakini dengan hati, terus diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan, ini berulang-ulang, lupa melulu ya, diinget-inget tuh ya. Nanti babnya tadi kita udah pernah belajar kan ya, dengan terkait dengan apa namanya sifat wajib bagi Allah, wujud dan seterusnya. Kembali yang sekalian, jadi Allah menyeru, memanggil kepada hamba yang beriman saja. Apa kata Allah tadi? Idza qumtum ila shalah, apabila kamu hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, maka kata Allah apa? Basuhlah mukamu. Jadi ini perintah sebelum kita salat ya, maka kita diperintah untuk membasuh muka kita, muka.
Wajah itu apa batasannya dari ini ya? Apa bulu apa namanya? Bulu kalong ya orang Jawa ya. Melipir terus sampai antara ini daun telinga ini apa namanya ini? Kutil apa namanya ini? Ini gini-gini. Ini batasan wajah ini sampai dahi sini. Ini wajah namanya. Jadi sini. Jadi kata Allah apa sebelum sholat faksilu wujuhakum, apa basuhlah mukanya. Berapa kali? 3 kali. Setelah itu apa kata Allah? Yaitu apa? Wa aydiyakum, dan tangan kalian ilal marafiki, sampai apa? Ini nih batasnya minimal ini. Apa siku? Boleh nggak lebih dari siku? Boleh. Tapi kalau sampai sini doang sah nggak? Maka hati-hati udah pernah praktek. Kalau wudhu pastikan tangan kita harus tersingsing begini. Kadang-kadang ada malas paling ngeliat wudhu masih begini nih. Gitu ya nggak sah itu mah. Kalau nggak sah pasti sholatnya nggak beres pokoknya. Kenapa dia jadi nggak boleh, harus sing-singkan sampai pastikan apa tadi sikutnya lebih dari sikut bagus, nanti akan bercahaya di akhirat nanti. Jadi nanti kata Nabi ketika nanti yaumul ba'ats orang akan bangkit dari kubur akan bercahaya, tak kakinya, tangannya tadi semakin memanjangkan ini akan cahaya lebih banyak nantinya. Nanti seperti itu. Maka ini siapapun di antara kita ingat, walaupun nggak ada yang lihat, Allah Maha melihat. Wudhu kita kan nggak ada yang lihat, nggak ada lihat ini, biarin deh. Nah, ada yang model begitu nih, tipe-tipe kamu nih. Wah, nggak ada yang lihat ini, biarin. Yang penting kan basah, bukan masalah basahnya. Kalau tidak sesuai dengan perintah Allah pasti ditolak. Jadi kata Allah apa tadi? Wa aidikum ilal marafiqi. Ya, basuhlah tangan sampai sikut. Berapa kali? Ingat, udah dipraktekin. 1, air kan ngucur kan? 1, 2. Pastikan tuh yang kedua nih, ya. 3 selesai. Yang kiri juga sama. Ya. Air ngalir tuh 1, ya 2, 3, selesai gitu. Jadi kata Allah wa aidikum milal marafiqi wamsahu biruusikum. Nah, baru sapulah kepalamu. Nah, kalau kepala beda. Kalau kepala bukan membasuh tadi. Apa tadi bahasanya? Yaitu apa? Sapulah ya, begini mengusap. Nah, mengusap ini kemarin perhatikan. Boleh sekali dari depan ini ke belakang, ke depan lagi tarik, langsung tangannya ini boleh setnya, boleh. Cara mengusap boleh gitu boleh, atau dengan cara apa lagi boleh, sebagian kepala kita boleh. Jadi caranya macam-macam, ya. Ya jangan lihat kepala atau siapa kali ini ya diketawain. Jadi caranya silakan boleh. Jadi mengusap itu bukan membasuh. Jadi bukan air mantur, nggak begitu ya. Jadi caranya adalah diusap, boleh sekali ya. Jadi yang ketiga tadi masuk yaitu bawam sahu birusikum. Nah, baru ya wa arjulakum minal ka'bain. Nah, yang selanjutnya adalah baru kaki ya. Membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Jadi setelah kita membasuh mengusap kepala, kemudian wa arjulakum minal ka'bain, baru kita membasuh kaki sampai mana? Ka'bain, mata kaki. Mata kaki apa mata kaki? Coba lihat mata kaki kamu. Ini mata kaki. Ini batas minimalnya mata kaki. Boleh gak sampai sebetis? Sangat boleh gitu kan. Ini kan kalau airnya kita mungkin masalah air kita kan ada, kalau di Arab kan airnya susah, Indonesia kan banyak melimpah ya. Boleh. Nah, sampai mata kaki. Kalau nggak sampai mata kaki nggak sah. Maka paling sering lihat anak-anak kalau cuma gini doang kan cuma kena jari, harus sampaikan sela-selanya kena air jari-jarinya. Nggak boleh buru-buru nih ya, laki yang perempuan ya. Pastikan semuanya tersentuh air. Dulu ada seorang sahabat Nabi sholat wudhu masih kering, ada yang hanya seketir sedikit aja. Nabi melihat, ya ulang lagi sholatnya. Kenapa? Nggak sah kalau ada tubuh yang tidak kena air. Makanya yang suka main chat misalnya tuh
atau apa kalau perempuan ada benda-benda yang menghalangi sampai air ke tubuh kita itu nggak sah. Maka pastikan ya kalau ada apa kalau perempuan cutek apa misalnya itu nggak boleh apa kutek ini bawahnya yang itu kan nggak tembus air kan itu nggak boleh ya. Nah kembali sekalian, jadi ini cara globalnya perintah wudhu ada dalam Al-Qur'an. Surat apa tadi namanya? Al-Maidah ayat 6. Ini globalnya, ini bab rukun wudhunya nih yang di sini, yang di ayat ini. Yaitu apa rukunnya tadi? Pertama adalah apa tadi? Membasuh muka. Terus apa? Habis muka ngapain? Tangan, kepala dan kaki. Ya, sebab niat dan terakhir tertib. Ini rukunnya. Nanti dijelaskan lebih lengkapnya dalam hadis ya. Jadi ini perintah wudhu. Sekarang apa dalil wudhu dalam hadisnya? Ada juga ternyata banyak keterangan hadis Nabi memerintahkan tentang bab wudhu. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddu'a. Ulang, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddu'a. Apa kata Nabi? Nabi dulu pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya kata Nabi? La yaqbalullahu salatan. Kata Nabi, Allah tidak menerima salat ya. Ahadikum di antara kalian. Idza ahdasa ya. Jika kalian dalam berhadas, dalam hadas, hatta yatawaddu'a sampai dia berwudu. Apa tadi kalau kita punya hadas? Jangan langsung wudhu, tapi caranya bagaimana tadi? Nggak langsung sholat maksudnya ya tadi. Kita wudhu terlebih dahulu. Tadi ya apa arti hadas? Tadi arti hadas sesuatu yang membatalkan wudhu namanya hadas. Tadi kalau kita istinja kan hadas karena menyentuh kemaluan kita ya. Atau kita apa namanya? Kalau laki perempuan bersentuhan bukan muhrim itu bisa batal wudhu, itu hadas namanya ya, kentut hadas ya, sesuatu yang keluar dari itu bisa menyebabkan hadas. Artinya apa? Kita harus bersuci dengan cara berwudhu ya. Jadi kembali sekalian, jadi kalau kita sedang hadas tidak boleh langsung sholat. Kenapa? Kata Nabi, layak walullah sholata ya ahadikum, Allah dia akan menerima sholat di antara kita ketika kita berhadas sampai kita kemudian berwudu. Ini dalil wajibnya berwudu, maka hati-hati. Nah, wudu ini juga tadi kalau hubungannya dengan akidah, sekali lagi kita harus apa? Melaksanakan tadi ya yang diperintahkan Allah. Wudunya baik mulai masalah membasuh muka, tangan, kepala, kaki. Kita apa? Ada nilai-nilai namanya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Sehingga apa? Walaupun tadi nggak ada yang lihat, tetap kita praktekkan wudhu sebagaimana perintah Allah, nggak boleh asal-asalan. Karena apa tadi? Ya, kalau kita asal-asalan tidak diterima wudhunya. Kalau tidak sah wudhunya, pasti sholat juga nggak sah. Inilah hubungannya kalau kita bicara masalah kebersihan wudhu dengan masalah akidah keyakinan tadi. Jadi kita sekalian ingat, kita sholat karena siapa? Karena Allah ya. Kita ngaji karena niat karena Allah, pasti serius ngobrol. Kenapa? Allah melihat.
Jadi kadang apa, kita luruskan hati kita, mau ngaji luruskan, mau sekolah luruskan, agar apa? Agar amal kita menjadi amal soleh. Ternyata yang membedakan itu amal soleh dengan tidaknya dengan niat tadi. Contoh nih, paling sering ingatkan kamu sekolah ya, berangkat jam 7 pulang jam 2 misalnya. Kalau tidak diniatkan karena Allah, baca bismillah mau ibadah, mau sholat, mau sekolah, maka tidak jadi amal soleh. Tapi kalau niatnya bismillah karena Allah, maka akan jadi amal soleh. Itulah bedanya apa orang beriman dengan orang kafir di situ. Maka luruskan terus, diingatkan terus suatu, agar segala sesuatunya harus disertakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini barangkali sudah mau isya, tinggal 5 menit lagi terkait dengan bab ya, mengapa kita harus berwudu tadi. Jadi wudu itu tadi perintah siapa tadi? Perintah Allah. Dan wudu menjadi kata kunci diterimanya salat, harus diawali dengan wudu. Kalau nggak wudu nggak sah. Nah makanya kalau biar sah, wudunya juga harus mencontoh kepada siapa Nabi kita? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah nanti terkait dengan praktek wudu sudah pernah dipraktekkan. Coba nanti anak-anak teman-teman buka kembali, mungkin yang sudah pernah terima wudu ini, biar dikuatkan kembali. Ingat, karena ternyata kalian lama-lama kalau nggak ini suka pada wudunya asal-asalan. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Ya, Fadil. Yang lainnya dengerin kalau yang bertanya. Duduk yang bagus. Baca sholat. Boleh. Jadi kalau kita sholat ya, habis Al-Fatihah, waladhdallin, misalnya baca Al-Kafirun, udah muter-muter nggak kelar-kelar nih, boleh langsung ruku. Kenapa? Yang rukunya hanya Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Jadi boleh. Kalau kok nggak apa lupa lagi nih suratnya nih, langsung Allahu Akbar, boleh. Yang nggak boleh kalau Al-Fatihahnya lupa, wah nggak sah itu. Baca Al-Fatihah lupa, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, waladhdallin, wah kelewatan. Itu nggak sah. Kenapa? Al-Fatihah masuk bab rukun sholat. Ya kalau surat pendek atau yang panjang sunnah. Walaupun nggak baca nggak apa-apa, cuma nggak dapat keistimewaan menghafal Al-Quran dan baca. Kenapa? Bacaan Quran itu pahalanya gede banget. Rugi kalau sholat nggak baca Quran selain Al-Fatihah. Ya begitu ya. Jadi tetap sah ya sholatnya. Ya. Kalau sholat sambil senyum pahalanya dapat. Masalahnya senyumnya ini senyum itu betul ibadah sodako, kata Nabi. Tabassamuka fi wajhi akhika sodako. Senyumnya kepada saudara adalah sodako. Lah kita senyum sama siapa? Mestinya nggak senyum kalau sholat. Apa kita sedang berdoa kan, baca Allahu Akbar ya, baca iftitah. Harus khusyuk, pandangannya ke bawah. Biasanya yang senyum karena ada yang suara-suara yang ganggu kita, ada yang godain tuh. Itu senyum tuh nggak boleh. Tetap sah, cuman tidak cara ini kekhusyukannya terganggu. Maka ini paling sering lihat nih teman-teman nih, sholat teman digodain, ketawa, nggak boleh itu. Diketawa-ketawain dosa. Iya, ini udah paling suka memperhatikan kamu semua nih. Kalau paling kan imam tahu dia suka godain temannya biar ketawa. Itu dosa besar kalau menggoda teman sedang sholat. Bukan dosa kecil, yang laki yang perempuan lagi sholat ketawa sendiri, udah ketawa jadi. Nah kalau sampai begitu batal tuh. Astagfirullah. Mulai hari ini kita minta sama Allah jangan lagi menggoda teman kita sedang sholat. Itu kerjaan setan tuh. Naudzubillah min dzalik. Kalau belum tahu nggak apa-apa, ditahu jangan. Ya, silakan. Dengerin dulu, ulang lagi, dengerin kalau temenannya biar tahu. Kenapa?
Lagi sholat 2 rakaat ada yang dorong, terus terjatuh. Kalau gini, coba yang jelasin. Kita lagi sholat 2 rakaat biasanya, terus kitanya nggak dorong kan, orang yang dorong kan. Kalau orang yang dorong kita kan nggak sengaja. Kalau batal kita sengaja menjatuhkan diri di luar gerakan. Kalau didorong kan berarti emang kita ada orang lain yang mendorong gitu. Itu nggak apa-apa. Lanjutin lagi gitu. Karena yang dosa yang tadi yang goda tadi, yang dorong-dorong tadi. Gitu. Kecuali kita yang tadi yang goda. Ya. Makanya hati-hati ya. Jadi sesuatu yang gerakan tidak ada kesengajaan karena faktor orang lain, itu nggak apa-apa gitu. Kecuali mensengajakan diri. Makanya ini bab sholat ini banyak di antara kita yang suka diganggu setan kalau sholat. Makanya wudunya yang benar, ya Rahoya, semuanya ya. Kita belajar dari kecil. Kalau biasa kecilnya tertib, insya Allah nanti terbiasa ketika remaja, dewasa dan seterusnya. Ya lagi apa Raffi? Oh ya yang kemarin saya sempat video Pak. Kenapa? Kemarin sholat maghrib. Pas saya masih rakaat itu kan saya ikut pas nasional itu kan, jadi kan saya ikut nasional awal. Itu pas di rakaat harus nasional lagi nggak? Kita dapatnya tasyahud awal. Coba praktekin coba deh. Coba Ahmad Fadil imam, coba Imam Fadil. Imam tahu lagi sujud, lagi tasyahud coba. Namanya belajar cara apa? Demonstrasi. Coba sekarang contohnya. Ya contoh imam ini tasyahud. Nah, terus Rafi baru datang kan? Langsung ingat, kalau imam sedang tasyahud langsung tasyahud, kamu berdiri dulu. Ingat ya, kita namanya masbuk harus ikuti gerakan imam. Apapun yang terjadi imam sedang seperti ini, dia masuk namanya. Ya, dia bisa duduk sampai baru dan dia langsung baca takbir untuk Allah Akbar. Nah, langsung duduk. Ya, duduk. Nah, terus kita masih ini berdiri. Enggak, ini enggak sebab. Salah, ini tidurnya sama satu nih. Belum terpakai kalau enggak. Tapi sini ditutup. Oh, ditutup. Kalau udah dapat. Ya, ada pertanyaannya kalau ini udah tertutup. Kalau karena tertutup sempurna, imam rukun misalnya, terus itu dapat terpakai. Tapi kalau misalnya begini enggak dapat. Ya, bedanya gitu. Alatnya ini kalau misalnya sudah tasawuf akhir secara itu kan tidak berjamaah. Apapun yang terjadi, imam harus ikuti. Nah kalau misalnya rukun dapat, nah saya ini salah misalnya ya, yang berarti tetap nanti teman-teman kan tasawuf tadi. Dua kali tadi 3 kali tasawuf kalau yang masuk tadi. Ya kan dua nggak boleh misalnya baru ini kan ada duanya akan berdua nggak boleh urutannya kan kayak memang bukan 2 rakaat. Paham ya? Jadi terima kasih ya. Jadi intinya kalau kita sholat masbuk tadi harus ngikutin gerakan apa yang terjadi ya sedang situ. Cuman bedanya kalau imam rukun dapat rakaat ya, kalau sudah tasyahud nggak dapat ya. Itulah adab-adab sholat berjamaah. Makanya ingat nih kalau udah sekarang Pak saya lihat umat baru pada wudhu ya gimana nggak masuk dulu. Pastikan di rumah sudah wudhu dari rumah kecuali batal. Sehingga kalau ada qomat langsung masuk ke masjid. Bahkan sunnahnya itu dengerin antara adzan dan iqamah adalah sholat qobliyah. Itu disunahkan apa? Berdoa, berzikir, bukan ngobrol. Doanya makbul di antara adzan dan iqamah. Nanti kalau ngobrol setelah selesai sholat, ngobrol boleh yang bermanfaat tapi ngobrolnya. Jangan ngobrol nggak jelas, ngomongin orang dosa ya, seperti itu. Baik, karena waktu desa cukup ya. Jadi kita sudah bahas bab wudu. Mudah-mudahan dengan wudu ini Allah bersihkan lahir batin kita semua. Ya, sehingga menjadi anak yang soleh dan soleh.
pastinya mudah-mudahan dengan kita melaksanakan perintah dan Rasulnya akan dapat pahala. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.